gadis ini tersenyum melihat si abang tampan yang akan pergi, bro. Senyuman indahnya pun terpancar melihat si abang tampan yang sangat menawan. Setelah itu si gadis pun pergi juga. Namun ketika mereka berpisah, mereka tetap berpandangan. Perasaan mereka sudah tidak bisa disembunyikan lagi karena mereka berdua saling mencintai. Akan tetapi tiba-tiba ada yang memukul si abang tampan sehingga dia terjatuh dan terhempas ke aspal, bro. Dan ketika dia melihatnya, ternyata yang memukulnya adalah si guru, bos penjahat itu. Kemudian dengan bergaya si bos penjahat itu menarik tubuh si abang lalu mendirikannya. Setelah berdiri dengan sangat kuat, penjahat itu menendangnya sehingga si abang terhempas ke mobil, bro. Tak memberi ampun penjahat ini, ketika si abang sudah lemas, dia langsung menarik tangannya dan memitingnya sehingga dia pun kesakitan. Di hadapan semua orang dia menendangnya lalu melemparkannya hingga terseret dan terhempas ke sebuah bajai. Dan saat melihat si abang tampan sudah kesakitan, penjahat itu pun mulai berjalan, bro. Dengan sombong dia mendekati si abang tampan lalu jongkok di hadapannya. Sambil tertawa dan membuka kacamatanya, dia mengatakan, "Kau telah berani melawanku sehingga namamu bergema di seluruh kota ini. Kukira kau orang yang hebat, makanya aku datang sendiri menghadapimu. Tetapi ternyata kau hanya seorang pengecut." Mendengarnya, si abang tampan pun langsung melirik penjahat ini dengan sinis, bro. Namun melihatnya, penjahat ini semakin marah. Dia menghempaskan si abang tampan ke kaca bajai itu sehingga pria itu pun semakin lemas. Lalu dia jatuh tak berdaya di hadapan penjahat itu, bro. Melihat si abang tampan yang sudah terkapar, penjahat ini pun semakin songong. Dia mengatakan, "Sampai kapanpun kau tak akan bisa melawanku karena aku adalah guru penguasa di kota ini." Lalu dengan kejamnya dia mengangkat dan menghempaskan tubuh si abang tampan ke sebuah pagar. Kemudian dia menyangkutkan tubuh si abang tampan di pagar itu, bro. Lalu dia mengatakan, "Jika Anda tidak memiliki kekuatan, setidaknya milikilah rasa takut. Tetapi Anda tidak memiliki keduanya. Itulah mengapa Anda jadi begini," kata penjahat itu sambil tertawa, bro. Dan karena sudah kehausan, si abang pun meminta air. Namun penjahat itu malah mengejeknya, bro. "Air? Tidak akan ada yang berani memberikannya kepadamu. Mereka akan kubunuh. Sudah lama hujan tidak turun di sini. Jika Tuhan ingin menyelamatkan Anda, maka hujan akan turun." Setelah itu, si penjahat beserta anak buahnya pun pergi meninggalkan si abang tampan yang sedang tergantung, bro. Akan tetapi semua orang di situ tidak ada yang berani menyelamatkannya karena takut sama si penjahat. Sehingga dia pun tergantung sampai malam hari. Namun di saat si penjahat sedang menanam pohon, keajaiban pun terjadi, bro. Tiba-tiba geluduk pun keluar sebagai tanda hujan akan turun. Dan di saat si penjahat merasakan tetesan air hujan itu, dia pun langsung panik. Seketika itu juga dia langsung memerintahkan kepada anak buahnya untuk melihat si abang tampan, bro. Akan tetapi sesampainya mereka di sana, mereka semua sangat terkejut karena si abang tampan ternyata sudah tidak ada lagi dan hanya tertinggal sobekan bajunya saja, bro. Dan ternyata si abang telah diselamatkan oleh sang dekan dan ibunya. Sang dekan pun mengatakan dia sudah tidak aman lagi di sini. Tidak ada yang bisa menghentikan para penjahat itu. Mereka akan membunuhnya jika menemukannya lagi. Bawalah dia pergi dari kota ini. Melihatnya, ibu si abang tampan pun mengatakan, "Ketika anakku datang ke kota ini, dia adalah seorang dokter. Tetapi dia pergi sebagai seorang pasien. Hal itu membuatnya sangat sedih, bro." Lalu mereka pun pergi dari sana dan tak terasa beberapa tahun pun telah berlalu. Di kota itu, kejahatan si guru pun semakin merajalela, bro. Bahkan dia mendaftarkan diri sebagai anggota parlemen. Dan tak lama di saat itu juga, tampak seorang gadis yang sedang berlari karena ketakutan. Ternyata para preman anak buah si guru sedang mengejarnya, bro. Namun di saat gadis itu berusaha melarikan diri, tiba-tiba ada yang menariknya masuk ke dalam kereta api. Sehingga para preman itu pun terkejut melihatnya, bro. Dan saat mereka ingin melihat orang itu, ternyata dia adalah si abang tampan, bro. Dia telah kembali dengan gaya yang berbeda. Sekarang paras wajahnya semakin lebih keren. Akan tetapi melihatnya, para preman itu malah mentertawakannya karena melihat perubahan si abang tampan. Namun si abang tampan tetap diam saja, bro. "Walaupun wajahmu telah berubah, kau tetap seorang pengecut," sombong preman itu di hadapan si abang tampan yang hanya terdiam, bro. Kemudian dia menyuruh kawannya untuk mengambil gadis itu. Akan tetapi tiba-tiba si abang tampan menendangnya hingga orang itu melayang dan terhempas jauh, bro. Seketika itu juga mereka semua terkejut melihat kekuatan si abang tampan yang sekarang. Wow, bakalan seru nih, bro. Haha. Penjahat ini sangat bingung dengan kekuatan si abang tampan yang sekarang, bro. Apalagi saat penjahat lain menyerang, dengan mudah si abang tampan menahannya, memiting tangannya, lalu membantingkannya hingga terseret begitu saja. Kekuatannya yang sekarang sungguh membuat mata melotot melihatnya. Serangan datang lagi dengan indahnya. Abang tampan mengeluarkan tendangan putarannya hingga penjahat itu melayang dan terhempas, bro.
Para penjahat itu pun bertanya-tanya bagaimana dia bisa sekuat ini sekarang. Namun di seberang kereta, para polisi sedang menunggu atasan mereka yang baru. Dan saat kereta itu lewat, mereka pun langsung memberikan hormat kepadanya. Tetapi mereka terkejut karena atasan mereka yang baru adalah si Abang Tampan, bro. Ternyata selama 2 tahun ini si Abang Tampan mengikuti pelatihan di kepolisian. Dia melatih dirinya agar bisa menjadi sekuat mungkin dan punya tekad yang tinggi menjadi seorang polisi agar bisa membasmi semua kejahatan, bro. Sehingga akhirnya dia berhasil dan sekarang menjadi seorang polisi yang sangat tangguh. Namun para penjahat itu tidak berhenti menyerangnya, bro. Dengan santai si Abang menendangnya hingga dia mundur lagi. Si Abang pun berseluncur, lalu satu persatu mereka ditendangnya hingga melayang. Para penjahat itu hanya butiran debu baginya, bro. Serangan mereka tak berarti apa-apa untuknya. Mereka semua dengan mudah dikalahkannya. Walaupun terlihat santai, tetapi kekuatannya sangat luar biasa, bro. Semua serangan para penjahat itu tidak ada yang bisa menyentuh tubuhnya. Malah mereka yang dihajar dan dilemparkan begitu saja. Dia ingin ditusuk tapi dengan mudah ditangkapnya. Dengan mengancam penjahat itu, si Abang Tampan mengatakan, "Dokter Satya telah musnah. Aku kembali kemari untuk menghentikan perbuatan semena-mena kalian. Sekarang aku adalah seorang polisi yang akan menghancurkan kalian semua." Dia melemparkan penjahat itu dan menancapkan pisaunya, bro. Setelah itu dia pun langsung pergi dengan begitu kerennya. Wow. Ini sangat mantap, bro. Abang Tampan nih, bos, bukan kaleng-kaleng. Haha. Dan beberapa saat kemudian di kantor polisinya tiba-tiba datang seorang polisi senior utusan penjahat itu, bro. Dengan lagaknya dan sok jago, dia langsung mendatangi si Abang Tampan dan memarahinya. "Siapa yang membawamu kemari? Berani sekali kau bertindak tanpa perintahku. Aku polisi paling senior di sini, jadi kau harus menuruti semua perintahku." Si Abang Tampan pun hanya terdiam, sedangkan mereka tertawa sambil mengejeknya. Akan tetapi tiba-tiba kedebuk, polisi itu ditampar oleh si Abang Tampan, bro. Mereka semua pun terkejut melihatnya. Lalu dengan gagahnya si Abang Tampan mengatakan, "Kau adalah seorang polisi, bukan tukang cuci celana dalam si guru. Apa kau tak malu dengan seragammu melakukan semua perbuatan ini? Anda adalah seorang pengkhianat yang telah merugikan bangsa kita." Polisi itu pun malu, bro. Tiba-tiba sebuah fax pun datang. Si Abang Tampan menyuruh anggotanya untuk mengambilnya. Dan setelah diberikan, si Abang Tampan mengatakan, "Ini surat penangguhanmu." Polisi itu pun terkejut mendengarkannya, bro. "Sebelum aku kemari, aku telah banyak menyingkirkan para penjahat. Kalian hanyalah butiran debu bagiku." Polisi itu pun melongo. Kemudian si Abang Tampan mendekati polisi yang ketakutan itu, bro. Dia mengatakan, "Kita adalah seorang polisi, tugas kita mengayomi masyarakat." Lalu dia mengatakan kepada semua anggotanya, "Mulai dari sekarang siapa saja yang berani menyakiti masyarakat harus ditindak. Mau dia dari kalangan manapun ataupun dia seorang polisi, langsung tangkap dia." Wow, keren banget, bro. Hahaha. Kemudian si Abang Tampan langsung mendatangi kantor si gadis, bro. Tetapi bukan untuk bertemu dengannya, melainkan dia akan menyiarkan sesuatu di radio itu. Tetapi gadis itu heran melihat si Abang Tampan yang cuek kepadanya, bro. Padahal mereka sudah lama tidak bertemu. Namun karena kerja, dia pun mendiamkannya saja. Lalu si Abang Tampan mulai berbicara di radio itu, bro. Dia memperkenalkan dirinya kalau dia adalah polisi baru di kota ini. Dia menghimbau kepada semua masyarakat agar tidak takut lagi kepada penjahat. "Kami akan menghajar dan menangkap mereka semua hingga tak berkutik. Karena kami adalah seorang polisi," kata Bang Tampan sambil mempoles kumisnya, bro. "Mulai dari sekarang bekerja samalah denganku. Aku hanya butuh satu laporan saja. Jika kalian berani melaporkan perbuatan penjahat itu kepadaku, akan langsung kutindak mereka semua. Mulai dari sekarang janganlah takut kepada mereka, karena kami akan ada dan untuk bersama kalian." Akan tetapi mendengarkan semua perkataan si Abang Tampan, para penjahat itu malah mengejeknya, bro. Mereka sama sekali tidak takut kepadanya. Sedangkan di kantor polisi, polisi korup ini tertawa melihat si Abang Tampan. Karena sudah lama menunggu, tetapi tetap tidak ada juga yang berani melaporkan para penjahat itu, bro. Namun si Abang Tampan kita yang satu ini, dia tidak putus asa, bro. Dia terus menunggu laporan dari masyarakat. Lalu seorang anak yang bekerja di situ mengantarkan teh kepadanya. Si Abang Tampan bertanya kepada anak itu, "Kenapa kau tak sekolah?" Polisi ini menjawab, "Dia bisu dan tak bisa mendengar, Pak." Akan tetapi ternyata anak itu bisa berbicara, bro. Mereka semua pun terkejut mendengarkannya. Lalu anak itu mengatakan kepada si Abang Tampan, "Aku ingin membuat laporan, Pak, karena keluargaku telah dibunuh." Si Abang Tampan pun sangat senang mendengarkannya, bro. Polisi tampan ini mengendarai sepeda motornya dengan keren, bro.
Dengan cepat dia membawa anak itu ke tempat para preman itu berkumpul. Setelah sampai di sana, anak itu pun menunjuk seseorang. Ternyata anak itu menunjuk preman ini. Seketika itu juga si abang tampan menghentikan motornya. Dia pun langsung turun akan menangkap preman itu. Tetapi melihat kedatangannya, para preman itu pun mulai bergerak. Namun si abang tetap santai melihat mereka yang sedang berlari ke arahnya, bro. Dan ketika mereka menyerang, dengan gampang dia menghindarinya. Lalu kaki penjahat itu pun diangkatnya hingga melayang dan berputar-putar. Semua penjahat yang menyerang itu dengan mudah dikalahkannya, bro. Bagaikan kaleng kosong, mereka semua dilemparkannya hingga terhempas. Tidak ada takut di dalam matanya. Siapa saja yang berani mendekatinya langsung ditahannya. Setelah itu pasti mereka akan tepar dibuatnya. Hasil latihannya selama 2 tahun ini sangat terbukti, bro, sehingga dia pun tak terkalahkan. Para penjahat itu pun menyerang lagi. Namun jurus pukulan bayangan yang kuajarkan pun dikeluarkannya. Secara bertubi-tubi tubuh para penjahat itu habis dilibasnya, bro. Sehingga penjahat ini pun melongo melihat si abang tampan berhasil menumbangkan semua anak buahnya. Seketika itu juga si abang pun langsung mendekatinya. Setelah mendekat, dia langsung menghajarnya, bro. Dengan amarah yang tinggi, si abang membawanya ke kantor polisi dengan mengiringnya di tengah-tengah kota. Ternyata ibu pria itu pun menyaksikan anaknya telah menangkap si penjahat. Sehingga hal itu jadi tontonan masyarakat, bro. Supir taksi ini pun mengatakan, kukira dia hanya membual. Ternyata dia benar-benar melakukannya. Pasti ibunya bangga kepadanya. Mendengarkannya, ibu si polisi tampan ini pun langsung tersenyum, bro. Akan tetapi tidak dengan si guru bos penjahat ini. Dia sangat kesal, bro, karena orang yang pernah dikalahkannya dulu sekarang menjadi seorang polisi. Dan polisi itu berani menantangnya serta menangkap anggotanya. Dia pun jadi marah. Akan tetapi tiba-tiba si polisi tampan itu mendatangi rumahnya, bro. Mereka semua pun sangat terkejut melihat kedatangannya. Dengan tatapan yang sinis, penjahat itu pun menatap si abang tampan yang semakin mendekatinya. Kemudian setelah sampai tanpa rasa takut, si polisi tampan itu pun langsung turun dari motornya dan berjalan mendekati penjahat ini dengan gagahnya, bro. Kemudian dengan santainya dia mengatakan, kubiarkan kau duduk tenang sekarang, karena aku sedang menunggu laporan buatmu. Kalau sudah ada, kau pun langsung kugiring, katanya sambil tertawa, bro. Penjahat itu pun hanya terdiam mendengarkannya. Lalu si abang mengatakan lagi, kudengar kau tak bisa tidur dengan tenang setelah aku menangkap anggotamu, sehingga wajahmu pucat dan matamu pun memerah. Tapi tenang saja, sebagai dokter aku akan memberikanmu resep supaya kau bisa tidur dengan tenang. Lalu si abang tampan pun menuliskan resep itu di sebuah kertas, bro. Namun penjahat itu masih terdiam melihat si abang tampan yang mengatakan, seseorang tidak akan memberikannya kepadamu, hanya akulah yang memberikannya kepadamu. Tidur nyenyaklah selagi sempat. Sambil melemparkan kertas itu, si abang tampan pun langsung pergi, bro. Tetapi dia berhenti lagi. Tapi kau harus ingat ya, luka yang kau berikan di sini, aku selalu mengingatnya di sini. Setelah itu si abang pun akan pergi. Namun melihat kepergiannya, penjahat ini pun mulai bertindak, bro. Sambil tersenyum, dia memberikan suatu kode kepada anak buahnya. Anak buahnya pun mengangguk. Ternyata mereka akan melepaskan ikatan seekor banteng, bro. Setelah dilepas, banteng itu pun langsung berlari mengejar si abang tampan. Tanpa menyadarinya, si abang pun terus berjalan dengan santainya. Akan tetapi tiba-tiba dia diseruduk banteng itu hingga melayang dan terhempas, bro. Penjahat ini pun kesenangan melihat si abang tampan yang sedang tertidur itu. Mereka semua pun tertawa melihatnya, bro. Akan tetapi tiba-tiba si polisi tampan itu pun berdiri lagi. Dengan amarah yang tinggi, dia berdiri di hadapan banteng itu, seakan-akan dia akan menantangnya. Lalu dia mengambil ancang-ancang, bro. Dengan tatapan yang tajam, dia menantang banteng itu. Banteng itu pun mulai berlari menyeruduk si abang tampan lagi, bro. Namun dengan satu tangan si abang tampan berusaha menahan banteng itu. Lalu dia melompat memukul banteng itu dengan sangat kuat sesuai dengan hasil latihannya selama ini, bro. Sehingga banteng itu pun langsung duduk dan terkapar dibuatnya. Wow, mantap sekali, bro. Mereka semua pun terkejut melihat kekuatan si abang tampan. Dengan tatapan yang sinis, penjahat ini pun menatapi si abang tampan yang sedang bergaya di depannya. Setelah itu dengan memakai kacamatanya dan menatap si penjahat, si abang tampan pun langsung pergi meninggalkannya, bro. Sedangkan penjahat ini hanya bengong tanpa kata melihatnya. Namun tidak dengan si abang tampan. Dengan kerennya dia memutar-mutar motornya di hadapan mereka semua. Setelah itu dia pun langsung pergi. Gadis cantik ini telah diculik oleh anak buah penjahat itu, bro. Namun mengetahui kekasihnya diculik, si abang tampan tetap santai. Dia memikirkan sesuatu bagaimana caranya agar bisa menyelamatkan kekasihnya itu.
Tiba-tiba dia menyuruh semua anggotanya untuk mengumpulkan HP mereka di atas mejanya, bro. Kemudian semua anggotanya pun mengumpulkan HP mereka di atas meja si abang tampan tanpa terkecuali. Setelah itu dia hanya diam dan menunggu di dalam kantornya. Namun di balik diamnya itu si penjahat itu malah panik. Dia takut si abang merencanakan sesuatu. Lalu dia menyuruh anggotanya menelepon si polisi korup untuk menanyakan informasi si abang. Akan tetapi saat mereka meneleponnya, si polisi korup itu tak berani mengangkatnya karena HP-nya telah dijaga oleh si abang tampan, bro. Dan karena hal itu si penjahat ini pun semakin panik. Dia menyuruh anggotanya untuk menelepon anak buahnya yang telah menculik si gadis. Setelah ditelepon, ternyata gadis itu masih bersama mereka. Keadaan mereka pun baik-baik saja, bahkan tak ada polisi yang mengejar mereka. Mengetahui hal itu, penjahat ini semakin risau, bro. Dia mengirimkan seseorang ke kantor polisi. Dan mereka pun semakin heran saat orang itu mengatakan kalau si abang tampan hanya berdiam diri di kantornya. Mereka semua pun jadi bingung rencana apa yang dibuat si polisi tampan. Akan tetapi saat mereka lagi berpikir, tiba-tiba penjahat ini panik. Dia bertanya di mana anaknya. Anak buahnya pun menjawab di sekolah. Lalu dengan kesal dia menyuruh anak buahnya menjemput anaknya itu, bro. Secepat mungkin mereka pun langsung menjemput anaknya di sekolahan. Lalu dia menelepon istrinya yang sedang berada di kuil dan akan pergi belanja ini, bro. Namun mendengarkan hal itu, dia malah marah-marah kepada istrinya dan menyuruh istrinya pulang secepat mungkin karena dia takut terjadi sesuatu kepada istrinya itu, bro. Mereka pun langsung membawanya. Penjahat ini pun masih panik. Dia kebingungan apa yang direncanakan oleh polisi tampan, sehingga semua anak buahnya pun heran melihatnya, bro. Namun di saat itu tiba-tiba jatuh seekor burung mati di atas mobilnya. Mereka pun melihatnya. Akan tetapi saat melihat burung itu, si penjahat ini malah lebih takut dengan rencana si abang tampan. Tiba-tiba dia menyuruh anak buahnya melepaskan gadis itu. Anak buahnya pun heran, tapi dia memarahinya, bro. Dan akhirnya gadis cantik itu pun dilepaskan oleh mereka. Kemudian si gadis pun menelepon si abang tampan. Dengan cepat si abang mengangkatnya dan bertanya, di mana kamu? Gadis ini pun menjawab, mereka telah mengantarkanku kembali ke stasiun. Merasa lega, si abang pun mengajak gadis itu bertemu, bro. Setelah sampai di sana, dengan panik dia memeriksa keadaan kekasihnya itu dan bertanya keadaannya. Aku bebek saja. Apa yang kamu lakukan? Kamu mengalahkan mereka semua, ya? Aku tahu pasti kau akan melakukannya. Mana bisa mereka macam-macam dengan pacar seorang polisi, kata gadis itu sambil tersenyum. Namun si abang mengatakan, aku tidak melakukan apa-apa. Gadis itu pun terkejut. Yang benar saja kamu, masa kamu tidak melakukan apa-apa? Si abang pun menggelengkan kepalanya, bro. Mendengarnya, gadis itu pun langsung terduduk lemas. Sambil melihat si gadis, si abang tampan pun mengatakan beberapa penyakit dapat diobati dengan sendirinya. Si gadis pun bingung mendengarnya. Lalu dengan pesonanya, si abang tampan mendekatinya dan berkata, diam jauh lebih berbahaya dari senjata apapun. Gadis itu pun senang mendengarnya. Anda berpikir seperti dokter hari ini. Itu cara yang bagus. Operasi telah berhasil. Pasien telah kembali ke rumah, kata gadis itu sambil merayu si abang tampan, bro. Lalu pada malam harinya saat si abang tampan ingin pulang ke rumah, tanpa disadarinya ternyata anak buah si penjahat telah merencanakan sesuatu, bro. Mereka memasang kawat di tengah jalan untuk menyakitinya. Akan tetapi di saat si abang sudah mendekati jebakan para penjahat itu, tiba-tiba HP-nya pun berdering. Dia pun mengangkatnya, bro. Ternyata yang meneleponnya adalah ibunya. Sang ibu menyuruh pulang anaknya dengan cepat karena dia khawatir dengan keadaan anaknya itu. Dengan senyuman si abang tampan pun mengatakan, baik bu, aku pulang sekarang. Lalu dia mematikan teleponnya dan akan melanjutkan perjalanannya lagi, bro. Akan tetapi saat dia akan jalan, tiba-tiba gadis itu datang merayunya, ayo ikuti aku. Si abang tampan pun tersenyum melihatnya. Tetapi tiba-tiba dia menyadari jebakan itu, bro. Melihat jebakan itu, dia pun langsung panik. Dia berusaha menghentikan si gadis. Namun semuanya terlambat. Si gadis terkena jebakan itu sehingga dia terjatuh dari motornya dan lehernya pun terluka. Melihatnya, si abang tampan pun semakin panik, bro. Dengan cepat dia langsung berlari mendekati gadis pujaan hatinya itu yang sedang terluka. Setelah sampai di sana, dia pun langsung berusaha mengangkat kekasihnya itu. Orang-orang pun datang menolongnya. Dengan cepat si abang tampan pun langsung membawanya ke rumah sakit, bro. Setelah sesampainya di sana, dia sangat terpukul melihat kekasihnya itu yang sedang dirawat. Polisi tampan itu sedang mencari si penjahat di tengah-tengah kota, bro. Dan akhirnya mereka berdua pun bertemu di tengah jalan dan langsung menghentikan kendaraannya. Dengan tatapan yang sinis, mereka berdua pun saling melihat dan turun dari kendaraannya masing-masing. Wadidaw, sepertinya pertarungan seru akan dimulai nih, bro. Hahaha. Dengan amarah yang tinggi, si abang tampan langsung mendatangi si penjahat. Namun anak buahnya menghalanginya. Tetapi penjahat itu melarang anak buahnya, bro. Semua orang pun sangat terkejut karena dia menyuruh anak buahnya minggir. Dia akan
melawan si polisi tampan seorang diri. Lalu dia mengatakan, di tempat inilah kita memulai pertarungan dan di sini jugalah kita akan mengakhirinya. Kemudian si abang tampan meletakkan pistolnya di atas motornya, bro. Setelah itu dia menatap si penjahat yang mulai bergerak. Dia pun ikut bergerak. Mereka berdua sama-sama berlari. Kemudian mereka beradu kekuatan. Ternyata mereka sama kuat, bro. Mereka imbang, tidak ada yang jatuh. Akan tetapi saat si penjahat menatap si abang, ternyata kakinya sudah berada di tubuhnya. Dengan amarah yang tinggi, si polisi tampan langsung membantingkan si penjahat itu sehingga diterhempas di aspal. Setelah itu si abang pun langsung bergaya di hadapannya, bro. Namun penjahat kejam itu belum menyerah. Melihat si abang tampan yang mempoles kumisnya, dia pun mulai menyerang. Serangannya pun terus diluncurkan dengan si abang yang berusaha menahannya. Tapi dia berhasil memukulnya juga, lalu mempoles kumisnya di hadapan si abang tampan sambil menantangnya. Mereka berdua saling balas gaya dan saling balas pukulan, bro. Terkadang si abang tampan yang memukul penjahat itu dan menjatuhkannya. Namun penjahat itu tak diam, dia membalas semua pukulan si abang tampan. Secara bertubi-tubi dia memukulnya hingga si abang melayang dan terhempas. Namun di saat penjahat itu ingin mencekik si abang tampan, dia pun mulai bangkit lagi, bro. Dengan sekuat tenaga dia mendorong penjahat itu hingga penjahat itu terlempar dan terhempas lagi. Tetapi penjahat itu masih bisa bangkit dan menantangnya. Mereka berdua sama-sama keras, bro. Dengan jurusnya si abang tampan berusaha menjatuhkannya. Namun semua itu tidak mudah karena penjahat itu juga jago bertarung. Dia menahan serangan si abang tampan hingga terjatuh, lalu diangkatnya ke atas mobil dan dibantingkannya, bro. Setelah itu dia memukuli si abang tampan secara terus-menerus. Kemudian sambil bergaya dia menarik si abang tampan lalu melemparkannya di aspal. Dia langsung songong, bro, dengan bangga menyebutkan namanya. Tapi saat ingin menyerang, si abang tampan mengelak lalu menendangnya hingga dia jatuh lagi. Melihat si abang yang masih bisa berdiri, dia pun sangat marah. Tapi si abang tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dia langsung berlari mendekati si penjahat. Lalu dengan kerasnya dia menendang penjahat itu hingga terlempar dan terhempas, bro. Akan tetapi tiba-tiba sebuah besi jatuh. Dengan cepat dia mengambil dan menyerangnya kembali. Namun dengan gerakan yang sangat indah, si abang berhasil menghindari semua serangan itu dan menahannya. Lalu dia menendang dan mencampakkan kembali penjahat itu tiduran di aspal lagi, bro. Setelah itu dengan ganasnya dia memukul penjahat itu dengan besinya. Tak memberi ampun, dia terus memukulinya sehingga penjahat itu pun menjadi kesakitan. Dengan amarah yang tinggi dia memukul wajahnya hingga tepar. Anak buah penjahat itu ingin membantunya, tapi saat mereka dilirik si abang, mereka langsung ketakutan. Mereka pun langsung dilempar besi olehnya. Namun tiba-tiba penjahat itu menyerang lagi, bro. Dengan ganasnya dia melemparkan tubuh si abang ke pagar lalu menyerangnya secara bertubi-tubi sehingga polisi tampan itu pun dicekiknya dengan sekuat tenaga. Kemudian dengan sangat marah dia ingin menyangkutkan si abang tampan kembali ke pagar itu lagi, bro. Akan tetapi namanya anak muda India pasti tak akan kalah, bro. Tiba-tiba amarahnya pun bangkit lagi. Dia melepaskan pegangannya lalu menghempaskan kepala penjahat itu. Tak memberi ampun dia terus menghajar penjahat itu lalu menumbuk tenggorokannya. Kemudian dia menyangkutkan penjahat itu ke atas pagar sama seperti yang dialaminya dulu sehingga penjahat itu jadi tepar dan tak berdaya, bro. Setelah itu dengan amarah yang membara si abang tampan melihat si penjahat yang sudah terkapar. Sedangkan semua orang hanya dia melihatnya, bro. Lalu si abang tampan mengatakan, ini tempat yang sama saat Anda menggantungku, tapi sekarang situasinya berbeda. Sambil mengejek penjahat itu dia mengatakan lagi, mungkin Anda haus, apakah Anda perlu air? Lalu dengan sangat emosi si abang tampan berjalan melihat anak buah penjahat itu. Dengan amarahnya dia mengatakan, jika aku sama sepertimu pasti udah kutembak kau sekarang hingga tewas. Tetapi tidak, ibuku mengajariku dengan kasih sayang dan berharap aku selalu berada di jalan yang benar. Kemudian di hadapan semua orang si abang tampan pergi meninggalkannya, bro, tanpa membunuhnya. Wadidaw, ini sangat keren, bro. Mantap-mantap. Hahaha. Oke, bro, film ini pun berakhir. Jangan lupa ikuti film menarik lainnya ya. Terima kasih.